Apa ayat yang dipakai? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu ayat tuh orang kafir. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang telah diajarkan orang tua kami. Apa kata mereka? Kalian ini mengikuti ajaran orang tua, tidak boleh. Yang boleh hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Ajaran Islam yang diajarkan tidak lagi bersanad. Apa arti bersanad? Bersilsilah, berguru. Jadi mereka mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Betul ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa firqah wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, rawahu Tirmizi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang memuliakan Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridai oleh Allah, yang dijamin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan ini mulai muncul lagi gejolak beragama. Orang merasa dialah yang paling ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Cuma karena berbeda penampilan, berbeda kunut, cuma berbeda sayyidina tidak sayyidina, berbeda doa berjemaah tidak berjamaah, langsung menjadi permasalahan. Dan tidak jarang mereka mengatakan ulama-ulama kita yang dulu itu ulama-ulama yang sesat. Kalau kita ditanya, ini Bapak Ibu ini ditanya, kenapa kamu begini? Karena Bapak Ibu bukan ulama, pasti jawabannya begitu orang tua dulu kami mengajarkan. Mereka gunakan ayat untuk orang kafir, musyrik, untuk menyalahkan Bapak Ibu. Apa ayat yang dipakai? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu ayat tuh orang kafir. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang telah diajarkan orang tua kami. Apa kata mereka? Kalian ini mengikuti ajaran orang tua, tidak boleh. Yang boleh hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Jadi kata mereka, orang tua kita dahulu itu musyrik. Ya, kan begitu logikanya, benar gak? Dianggap orang tua kita dulu itu musyrik, mengikuti orang musyrik tidak boleh. Nah, ini logika yang kacau. Ya. Dulu Bapak Ibu kalau lihat masjid-masjid tua, pasti di depan mihrabnya ada kuburan. Tapi saya mau tanya, yang sholat di masjid itu nyembah kubur atau nyembah Allah? Tapi mereka suudzon, lalu mengatakan tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya, syirik, menyerupai Yahudi. Agama apa yang takut kepada kuburan? Ada enggak? Ya itu agama dia. Enggak ada ajaran agama yang ngajarin takut kepada kuburan. Mau ada kuburan, mau nggak ada kuburan, kita nggak ada urusan. Bukankah di Masjid An-Nabawi ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajar. Salah satu imam mereka tidak pernah lagi mau sholat di Masjid Nabawi karena di samping Masjid Nabawi ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut sama kuburan, takut syirik. Kalau seandainya kita mau jujur, tiada di muka bumi ini kecuali di situ ada kuburan, benar nggak? Ya, jangan-jangan dulu di bawah masjid ini ada kuburan.
dan banyak hal lah ya. Kenapa muncul pemahaman-pemahaman seperti ini? Ada sebabnya. Pertama, ajaran Islam yang diajarkan tidak lagi bersanad. Apa arti bersanad? Bersilsilah. Berguru. Jadi mereka mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Betul ya? Tidak usah ikut guru, nggak boleh ikut ustadz, tidak boleh ikut buya, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang ini nggak belajar ilmu hadis dengan baik. Ilmu hadis, ilmu Al-Quran, bahkan qiraat itu semua lewat imam. Contoh, kita di sini kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya dijaharkan nggak? Itu qiraah, namanya qiraah Hafs an Asim. Ya, itu qiraah imam. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim, beliau menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam. Jadi bacaan Quran pun ikut imam. Kalau tidak boleh ikut guru atau imam, ikut ulama, berarti nggak boleh baca Quran. Terus dia ikut Quran yang mana? Jangan-jangan dia dapat wahyu baru, Quran yang baru. Coba tanya mereka, Qurannya sama nggak sama kita? Ya, sama nggak Qurannya sama kita? Sama, yakin. Tapi dia nggak ngerti bahwa Quran yang dia punya itu dari ulama. Kita tanya lagi, tidak boleh ikut ulama, tidak boleh ikut mazhab, langsung saja kepada sunnah, gitu kan? Bener? Gitu gak? Kita tanya, ikut sunnah, sunnah yang mana? Apa kitabnya? Apa jawaban mereka? Langsung saja baca Sahih Bukhari dan Muslim. Lah, Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab ulama. Bukhari itu nama imam. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari ada murid daripada imam mazhab. Bah, kira-kira? Hah? Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung saja kepada Bukhari. Imam Bukhari itu juga seorang imam. Imam Syafi'i melarang ikut mazhabnya. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? Ke orang yang hampir selevel dengan beliau. Ada di sini yang selevel Imam Syafi'i? Nggak ada ya? Tamatan SMK bentak Ustad, bentak Ustad, tidak boleh bermazhab. Kita tanya, kok nggak boleh bermazhab? Begitulah kata Imam Syafi'i, janganlah taklid kepadaku. Kita tanya balik, kamu dapat sumber dari mana? Dikirim, ternyata lewat Google. Dikirim link 7 kali link lewat WA dulu. Itu sama dengan menyiram laut dengan air garam. Ya. Sumber dari Google itu kitab itu bacaan si Ustadz. Cuma karena sudah kena brainwash. Apa arti brainwash? Kecuci otaknya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Ayatnya benar, pemahaman dia tidak benar. Jika kamu berdebat, kamu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul, bukan kepada imam. Gitu. Itu kayaknya benar ya. Bukan kepada imam, kepada Allah dan Rasul. Allah berarti Al-Quran, Rasul berarti hadis Nabi.
Kita tanya, Al-Quran lewat imam bukan? Yang pernah belajar qiraah sab'ah ada nggak? Qiraah 7 imam ada nggak? Nah, Al-Quran yang kita baca ini qiraah Imam Asim. Kalau tidak boleh ikut imam, tidak boleh baca Quran seperti yang kita baca sekarang. Ini yang cetakan Madinah ke ya, Mekah sama. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang melakukan Allah, banyaklah hari ini orang-orang secara zahirnya seakan-akan lebih nyunnah, tapi batinnya ternyata tambah jauh daripada ahlus sunnah itu sendiri. Jadi judulnya agak gawat nih, Pak Apriyadi, kayak judulnya judul orang Pekanbaru Duri itu ya. Selamatkan umat dari apa judulnya? Ahlul bid'ah. Aduh, gawat itu. Ahlul bid'ah, siapakah yang disebut ahlul bid'ah? Nah, kita definisikan dulu apa itu ahli bid'ah. Apa arti bid'ah? Ayo, apa arti bid'ah? Sesuatu yang baru. Antum baru, bid'ah dong. Berarti definisinya belum mani', belum ada batasnya. Jadi definisi itu harus jami', harus mani', harus mencakup, tapi harus ada batasannya. Ayo, apa bid'ah? Bid'ah apa? Tidak diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan baca Quran pakai mushaf. Nabi pakai mushaf nggak dulu? Nabi nggak bisa baca tulis. Bah kira-kira ahli bid'ah. Lah dua ahli bid'ah kok. Ale. Ibu, apa bid'ah, Bu? Sesuatu yang calon ibu nih. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah nggak pengajian hari Ahad malam? Nggak tahu. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah sholat tarawih jamaah nggak? Pernah nggak Nabi sholat tarawih jamaah? Itu bukan tarawih, qiyamul lail. Ya. Kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi, maka banyaklah sekarang bid'ah. Pembatas antara laki dan perempuan tidak pernah dibuat di masa Rasulullah. Coba lihat semua hadis yang antum tahu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tidak menyebutkan pembatas antara saf laki dan perempuan. Bid'ah nggak tuh? Kalau pakai definisi adillah tadi. Ada lagi? Ada yang mau buat yang baru nggak? Ini kayaknya Buya ini ya. Oh, dawam ternyata ya. Anak tarbiyah Islamiyah kayaknya. Yang tidak ada dalilnya. Sekarang dalil ada berapa? Ibu, Bapak, dalil ada berapa? 2. Serius? Oke. Quran dan Sunnah gitu ya. Waduh, loncat-loncat nih. Kata kawan, cuma Quran dan Sunnah. Di luar itu bukan dalil. Tuh. Bermasalah gak? Jadi mereka nanya, Ustadz, masih untung baca Ustadz. Kalau nggak habis tuh kawannya. Tunjukkan satu ayat saja di Quran mengenai dalil buat maulid. Dia kira kita ciut digituin ya. Tinggal pertanyaan balik. Bang, Mas, Dek, udah, Adia, Anda sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Tunjukkan satu dalil di Quran kalau sholat subuh itu 2 rakaat.
Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Bisa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Oh nah, itu ada di hadis. Tunggu dulu, kan pertanyaan ente, adakah dalil maulid? Kalau tidak ada di Quran berarti nggak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada di Quran berarti tidak ada. Sholat subuh 2 rakaat ada nggak di Quran? Jadi jangan sok-sokan pakai logika-logika pendek untuk ngerjain ustadz. Ya. Ustadz tuh belajar usul fikih, belajar qawaid fikih, belajar mantik. Antum pakai mantik, dia pakai mantik lagi. Itu namanya bunuh diri, tahu? Sama kayak orang bom bunuh diri namanya itu, ya. Konyol. Dalil ada banyak. Apa arti dalil? Argumentasi. Ada Quran, ada sunnah, bukan hadis. Kalau hadis itu semua yang tentang Nabi hadis. Kalau sunnah semua yang berkaitan dengan syariat baru disebut dengan Contoh, Nabi istrinya berapa? Boleh enggak ambo istrinya 9? Kan sunnah. Pasti banyak daftar. Sok ya, kegeeran. Boleh enggak kita laki-laki ini nikah istri 9? Boleh enggak? Hadis Sahih Bukhari loh. Ya enggak boleh. Karena itu tidak masuk sunnah, itu masuk kepada hadis. Kalau disebut sunnah, kalimatnya diganti, sunnah khasah, ditambah sunnah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi. Kalau ahli usul fikih mengatakan disebut dengan hadis. Ya, hidung Nabi mancung atau fueshek? Mancung, berarti yang berhidung pesek ahli bid'ah dong, terlahir sebagai ahli bid'ah. Kan gak begitu. Itu namanya apa namanya? Sifatun Nabi, ciri-ciri Nabi. Nabi itu jenggotnya full kan? Jenggotnya full. Beda kayak kita kan, cuma dikit sini ya. Karena keturunan Ahong, tapi benci sama Ahong. Tapi handphonenya handphone Ahong, Oppo, apa lagi tuh? Itu handphone apa tuh bang? Oh Samsung. Tapi made in China, nah, diproduksi di China. Energinya habis untuk hal yang gak penting-penting. Nabi SAW pakai sarung atau pakai sarawak? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Apa le loreng kok ha? Kona sebenarnya loreng. Nabi pakai sarung, Pak. Perang pun pakai sarung, tapi sarung untuk perang, lain lagi tuh. Oh Ustaz, guru kami di Arab pakai gamis. Itu pakaian Arab. Ya. Nabi itu campuran Arab dan non Arab. Nabi pakai sarung, maka salah satu nama beliau Sahibul Izar. Apa arti izar? Sarung. Habis itu nampaknya apa-apa ko ka surau, ka basaruang, ka pasa basaruang, ka kantu basaruang. Bako basaruang kece arazi, Nabi itu kama-kama basaruang. Ibu-ibu dan demo kampung nanti. Ajan diundang juga ya tuh leh. Sasek laki waj. Tapi kini orang ingin mengamalkan sunnah jingkrang tapi nggak pakai sarung. Setengah-setengah mengamalkan sunnah. Jadi kalau ingin ke bajingkrang pakai sarung, ya. Wah, ambo cium-cium tangan itu nanti ya. Waduh, ahli sunnah. Ya. Ahlus sarung.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang disebut bid'ah? Kita nggak usah pakai definisi imam kita, pakai definisi kelompok yang membid'ahkan kita. Dia punya imam namanya Ibnu Taimiyah. Saya sudah sampaikan ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi dulu di Pekanbaru, di kampung kita alun lain, baru kini. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wafat tahun 708 Hijriah. Kini 1443 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Iqtida Siratal Mustaqim. Ya, kita ulang-ulang supaya masuk jadi pemahaman. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Bid'ah itu sesuatu amalan, keyakinan, perbuatan yang tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i ada 4 yang disepakati, ada lebih dari 10 yang diperdebatkan ulama. Berarti banyak nggak dalil? Banyak. Cuma dek kawan dalil itu Quran dan Sunnah saja. Ulama menyebutkan 4, dia bilang 2. Ulama menyebutkan lebih dari 10, dia sebutkan cuma 2. Al-Quran 1, 2 Sunnah, jangan disebut hadis lagi. 3 ijma' dulu. Apa arti ijma'? Kesepakatan ulama mujtahid, bukan kesepakatan jamaah ya. Tadi ini wali negari bertanya ya, ba jamaah kita sepakati isya diundur. Canggih lo nak. Bituel lo ketua masjid kawa. Kalau ketua masjid tuh pengen memahamkan pemahamannya surang. Di masa Rasulullah sunnahnya isya ditakhir. Tapi dek kawan baru mengerti, awak takhir seketek berang-berangnya. Ya. Sembayang-sembayang sorangnya di belakang. Komat-komat sorang di belakang. Kadang-kadang ustadz sedang ceramah tuh udah bentaknya. Woi, sholat. Ketua masuk. Ketua masuk itu kiamat. Nabi itu kalau beliau sholat isya selalu diundurkan, bukan tang masuk isya, enggak. Jarang-jarang beliau di awal waktu isya. Antum bisa lihat semua hadis Nabi, kecuali jika umat telah berkumpul untuk sholat jamaah. Kalau kita sedang berkumpul untuk ngaji dulu ya, baru dengar ya hadisnya. Jadi kalau seandainya kita nanya kepada orang tua-tua, nggak usahlah jauh-jauh di sini ya. Kami dulu ke Pelambayan, apa namanya lu? Palembayan. Isya dulu di situ kami sembahyang jam 9:10 lah. Kiranya di surau-surau ulama-ulama ahli zikir itu diterapkan kalau lagi riyadhah iktikaf, sholat isya'nya diundur. Oh, mereka nggak terima, protes. Afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Padahal bukan begitu yang sahih kalamnya. Salat yang afdal di awal waktu, yang sahih afdhalus shalah ala waqtiha. Salat yang afdal itu pada waktunya. Waktu salat isya mulai dari terbenamnya atau hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Ada waktu afdal sampai tengah malam, ada waktu ikhtiar sepertiga malam pertengahan, ada waktu yang sudah mulai darurat ya, ittirar, itu di sepertiga terakhir. Ada ilmu begitu, cuma kawan kan nggak mau tahu ya. Jadi sholat isya itu kesepakatannya ini, kita kalau mau buat suatu amalan yang ditanya ulama atau jamaah. Tadi inya wali negari lo ana diagihnya nang kalama ada umat. Kalau ambo nang kalama dalil. Dulu masih ingat tak?
Di masjid kok dulu kalau tarawih berapa? Dari awal 23. Kini jadi sebaleh. Masih? Oh luar biasa. Tapi di masjid Sabarang, batanyo ketua masjid, ba'a jamaah 23 atau sebaleh. Jamaah dari tanyo. Urusan ibadah, pertanyaannya dalil kepada ahli dalil, bukan kepada jamaah. Ya enggak? Jadi yang ditanya siapa seharusnya? Buya, Syekh, Kiai, Tuan Guru. Apa pandangan ulama mengenai dalil-dalil sholat tarawih 11 rakaat atau 23 gitu seharusnya. Yang ditanya siapa? Ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru tadi itu 11, ya kan? Ya nah, coba pilih sembahyang lama atau sembahyang capek. Sembahyang capek itu kalau umat, ya betul ya. Betul, orang soleh mana mau jawab. Pilih sembahyang capek atau lama? Jujur, pasti capek, enak. Yang lama, lah terlambatnya jawab. Masih ada nggak begitu? Masih banyak ya. Ini kan pengurus masjid juga Pekanbaru. Dulu begitu. Ba'a jamaah 23 atau 11. Ya jamaah pasti jawabnya 11. Karena 23 itu pegel ya. Latiah kaki Pak. Lamang gege kaki itu. Cari-cari alasan. Daripada sembahyang sangok. Apa urusannya? Ya. Satu nafas tapi sesuai makharijul huruf itu lebih baik daripada sembahyang tanpa ada dalil ya. Disebutkan dalam hadis Nabi itu sholat taraweh atau sholat witir. Disebutkan Nabi sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tidak menambah-nambah. Itu sholat taraweh atau witir. Jadi dalil taraweh yang dipakai orang itu dalil sembahyang witir. Tapi kalau yang ditamu jamaah, yang penting sembahyang Pak. Sebaleh jadi itu. Ini contoh-contoh kasus ya. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan jamaah. Kesepakatan itu kesepakatan ulama mujtahid. Di Mekah Madinah berapa rakaat orang sembahyang? Ya, pasti nak mau ngaku kan? Ya. Tapi untuk membid'ahkan kunut pakai Mekah Madinah. Di Madinah, di Mekah ada orang kunut toh. Giliran wak tanya, kalau tarawih Mekah Madinah 20 tambah 3 rakaat. Oh, terima itu. Ya, dalil saisi parui. Nang kalamak denyo saja. Jadi ijma' di situ kesepakatan ulama mujtahid, bukan ustad. Ustadz pun tidak punya hak, cuma ulama yang mujtahid. Mujtahid itu yang boleh memproduksi hukum. Yang keempat, kias. Itu dalil yang disepakati. Contoh kias apa kias? Apa arti kias? Analog, perbandingan. Nabi zakat dengan gandum dan kurma. Sampai di negari orang Kapau, kurma itu menjadi kue. Ya enggak? Hidangan. Jadi kurma itu hidangan setara dengan kue. Kacang tujin. Di samping kacang tujin ada kurma. Jadi bagi orang gitu, kurma itu bukan makanan pokok, tapi saji-saji, sesajian ketika ada orang datang ke rumah. Benar nggak? Maka kalau ada orang Kapau berzakat fitrah dengan kurma, zakatnya tidak sah. Apa sebab? Zakat fitrah itu artinya zakat makan pokok. Makanan pokok orang Kapau kali nasi hijau,
Basi itu nasi. Yo, kalau awak zakat, awak pakai basi. Pakai apa? Pakai nasi yo. Pakai nasi atau katan? Kalau nak juga katan gitu. Tergantung makanan pokoknya apa. Di zaman Rasulullah tidak ada orang yang zakat fitrah dengan duit. Hari ini kawan-kawan zakat fitrah dengan aplikasi bank mobile banking. Kecik kawan, bank tu haram. Nah, itu bisi-bisi selalu anak. Kalau bank haram, semua produk dari bank wajib diharamkan. Fulus dari bank nak. Berarti orang tu tidak bisa makan no. Nya harus pakai hidup gaya barter. Diambilnya pisang, dijualnya ke pasar untuk membeli bareh. Tapi kawanku mengharamkan suatu setengah-setengah, dia tidak mengerti. Mengharamkan bank tapi tidak mengharamkan produknya. Apa produk bank? Yang paling kita cinta, lebih cinta daripada pasangan. Dibawa kama-kama. Kalau pasangan tidak dibawa kama-kama. Tuh nama gesek-gesek tuh. ATM-nya tak? Kan pitih dari bank tuh. Nah, di situ panjang loh ceritanya nanti itu. Ya. Apa kira-kira? Lazat saya tuh. Kita tanya jamaah. Lanjut. Itu dalil yang disepakati. Coba dihafalkan. Quran, ijma, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Sampai ya. Kini ada dalil yang dipakai sebagian imam yang bersanad kepada Rasulullah, tapi tidak dipakai oleh imam yang lain yang juga bersanad kepada Rasulullah. Contoh, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik berguru kepada murid sahabat. Di antaranya Nafi'. Siapa di antaranya? Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke murid sahabat, kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, amal ahli Madinah adalah amal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka muncullah satu kaidah oleh Imam Malik, jika orang Madinah beramal maka bukanlah bid'ah di zaman Imam Malik. Tapi kalau kini orang Madinah beramal belum tentu sesuai dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik itu tidak berani pakai sandal sepatu di kota Madinah. Apa sebab? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin Malik bin Anas menggunakan sandal sedangkan di bawah bumi ini tertanam tubuh manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik telok nyeker ke mama. Ya. Kironya orang nan ndak pakai sandal kok jadi imam. Suatu kali Imam Malik sedang taklim di masjid. Di sudut masjid, tiba-tiba muazzin sudah azan di atas menara. Bagageh lah, ya lebih bahasa bagageh sunat. Kalau orang berkumbuh, bagogeh. Basi gului. Diambilnya lah kitab, dimasuknya ke dalam apa namanya dulu kalau orang santri-santri orang siap punya tas tuh. Kampie, tak kapie dong. Dimasuknya lah ke dalam kampie itu. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, hendak mau kemana engkau? Elok-elok Imam Malik magih tahu. Bertanya, wahai Tuan Syekh Imam Malik, bukankah sudah azan? Berarti kita sudah harus segera sholat. Nah, kok makanan empuk kok? Ya. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, apa hukumnya sholat sunat, sholat berjamaah? Apa hukumnya? Wajib atau sunat? Sebenarnya hukum itu mustahab atau mandub ya, tapi dah jadi bahasa awam. Apa hukumnya sholat berjamaah?
Wajib atau sunnah? Dijawab lah de santri kok. Sunnat wahai tuan guru. Ditanya balik, apa hukumnya belajar ilmu? Wajib wahai tuan guru. Inyo tadilah tagak duduk alia. Jawabannya itulah sebenarnya kaji. Oh berarti kalau orang azan, awak sedang mengaji, kita lanjutkan pengajian kita. Sampai kini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, selesai azan, taklim lanjut gak? Lanjut. Nah, dia tidak pandai bahasa Arab kan tidak pernah ikut. Kamu pernah ikut? Walaupun yang berkalam itu, yang ngajar itu imam-imam Wahabi, tapi kamu dengarkan. Walaupun mereka nggak mau ikut dengar taklim kita kan, kita dengerin taklim dia. Waktu itu ada yang nanya, ya Syekh, ma hukmu isti'mali subha? Apa hukum menggunakan tasbih? Tuh, lah sampai di Masjidil Haram itu aja tanya baru, nggak level, nggak berkualitas. Jauh-jauh ke Makkah, Madinah, pertanyaan masih seputar tasbih, nggak berkualitas. Persoalan-persoalan kecil dibawa ke Makkah, Madinah, banyak ongkos mah. Ya, ancak agih sepitino ke kami kan. Ya, kita jawe ado limo dalilnya. Ya. Banyak dalilnya. Bah kira-kira. Ke Makkah, Madinah, berapa ongkosnya? Bapak Ibu travel 25 juta. 30 ah? 30 VVIP jumbo ya. Ah, kemarin store ambil lagi dalil nanti. Pakai bahasa Arab mau jawab nanti. Bil Arabiyah al-fasihah. Kita kok terlalu melebih-lebihkan orang berbicara Arab. Itu kalau diterjemahkan kalam orang tuh sama bentuk ceramah orang wadisiko. Isinya sama. Cuma ngecek bahasa Arab. Agak sedikit agak suci bentuknya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dia ngecek bahasa Arab. Masih lanjut di Makkah Madinah, ba'da azan lanjut kajian. Sebab antara azan dan qomat ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dek kita para mini. Orang awak aku panggului. Panggagih. Ya, si panggagih. Pengen cepat kiamat ya enggak? Kan sempat kejadian kan orang kita tuh nama jantung. 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Orang awak aja tuh. Terjadi enggak? Tak terjadi, tapi dia tidak pernah minta maaf. Padahal hadisnya palsu. Panggagih Imam Mahdi alun keluar lah keluarnya. Dajjal masih basuruh nyuruh aja nyola percayalah ada Dajjal kan. Panggagih panggului. Sembayang tuh panjang waktunya nyoba capek. Nampaknya besok pagi antara azan sampai subuh jadi 15 minit tekan. Berapa minit sko Pak Pengurus? 10 minit. Kita kok nagari dingin. Sembayang subuhnya di awal waktu. Lain di Turki lebih dingin lagi. Sembayang subuhnya di akhir waktu. Makanya masjid sepi subuh-subuh. Apa sebab? Karena sholat subuhnya di awal waktu, setelah azan antara qomatnya cuma 7 sampai 10 menit. Itu sebabnya barangkali ya. Tapi terserah Bapak Ibu lah ya. Tidak akan berubah terserah ya. Tapi kau berang lo kamu kau tanya lo ke jemaah balik kan. Ba'a menurut Bapak Ibu. Ada dalil namanya urf. Apa arti urf? Arafah, ya, ya'rifu atau ya'rafu, urfan, suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh khalayak. Kalau orang meninggal di siko, manga orang baca Yasin, ya. Kalau di Payakumbuh orang baca selawat, kitab salawatnya Dalail
Ambo dengar-dengar di sekitar Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Kabupaten Agam masih begitu. Ya. Itu namanya apa? Tradisi. Boleh nak? Boleh nak? Ragu ya? Betul. Ya mana? Bid'ah nak? Bid'ah nak? Tuh bingung kan? Kita lanjut. Apalagi tradisi. Orang Indonesia, Nusantara lah, Nusantara ko Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Kalau hari raya ada namanya mudik. Dewa namanya pulang kampung. Yo, rami orang pulang kampung sebelum corona. Kami itu dulu kalau ingin menikmati jalan di Jakarta, bertunggu-tunggu orang pulang kampung. Kami tidak pulang kampung. Lah 2 kali hari raya sampai jo Jakarta tuh. Tidak ada orang pulang kampung kecuali cik 2 aja. Aku cek kawan, mudik itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Bah kira-kira, ya bid'ah lah. Mudik itu bagian dari tradisi. Tradisi itu kaedahnya jika bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, maka dia batil. Adakah mudik itu bertentangan dengan salah satu dalil Al-Quran dan Sunnah, Ijma' Qiyas? Ada nggak? Tidak ada kan? Tapi kawanlah telonsong mengecen mudik itu ya. Mengatakan selamat hari raya minal aidin wal faizin itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Begitu ya? Betul. Nabi kalau bersobok apa Nabi bahasanya? Marhaban ya. Kalau awak kalau sobok pakai apa? Selamat datang. Tuh, bid'ah enggak? Nabi tidak pernah menyebut selamat datang. Nabi bacanya apa? Marhaban. Oh, sebut. Le boleh nak? Kembali ke hari raya, le boleh menyebut minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Itu kalau orang ngerti bahasa Arab, itu kependekan dari doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali ke dalam maghfirah ampunanmu, dan faizin yang mendapatkan fauz. Apa arti fauz? Kemenangan. Boleh tak? Boleh-boleh saja. Kan bagian dari doa. Doa boleh tak? Tapi dek kawan itu bid'ah. Ya, banyak lagi bid'ah. Karenanya tidak faham apa yang disebut uruf. Uruf ya. Apa lain? Nabi sembahyang pakai apa tadi? Sarung atau celana? Itu bagian dari apa? Tradisi. Bertentangan enggak sembahyang pakai celana itu dengan sholat pakai sarung? Bertentangan enggak? Tapi kalau bapak ibu apa-apa kok pakai training sembahyang Jumat, sah kan? Kalau jadi khotib, apa kira-kira? Berarti secara tradisi tidak elok, walaupun sah. Kawan kok ingin mengikuti sunnah Nabi. Nabi sembahyang pakai sarung, inyo sembahyang pakai celana gunung. Kok mohon maaf kok kontan-kontan cash kita katakan. Kalau ingin ikut Rasulullah, ikutilah pakaian Rasul. Jangan cuma jingkrangnya, tapi juga pakaiannya. Rasakan kenikmatannya, asik. Ambo belajar pakai sarung kok di Jawa. Ulama tamatan Saudi. Jadi kami dulu mengaji kitab hadis, bayangan ambo, guru ambo tuh pakai gamis setiap hari. Kira semua ambo calegnya cuma berapa kali pakai sarung, pakai gamis. Lebih sering pakai sarung. Tapi beliau tidak melarang pakai gamis. Tapi beliau mengatakan pakaian Nabi itu
sarung, di luarnya pakai gamis bagian luar. Nah, itu baru top, ya. Bah, lanjut. Ya. Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati, itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. Dia orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tuh nak. Sifat wajib 20. Yo. Sifat itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriyah, sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Betibo kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan tiga, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Nah, nampak paling sedih tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya nak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya enggak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Imam Nasafi, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecek enggak usah bermazhab. Berarti nyo sedang menyesatkan guru-guru yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana, ya. Nggak pernah ngaji ke ulama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian, ya. Kini kita taruh tarang selai, dah tahan gitu leh, ya. Sudah banyak fitnah disebar, Kini kita hitam putih, ya. Tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar, ya. Lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balain. Ini kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Sedih nggak kita? Dulu berangkai, mohon maaf, itu uangnya umat, ya. Datang kemana-mana, umat senang. Pelita Sulah Nagari akan tambah gadang, pulang-pulang dipadamkannya. Kawan-kawan di madrasah tarbiyah, di pesantren, karena mereka belum pernah ke Timur Tengah, gemeteran juga dibegertak begitu. Kami tematan Timur Tengah, itu ajaran yang dipakai di pesantren itu bid'ah. Ganti. Akhirnya ikulah kawan mengganti-ganti. Dan beberapa pesantren modern sudah mengganti akidahnya dari sifat 20 menjadi 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ulama Al-Azhar berkumpul dengan 200-an ulama di Chechnya tahun 2016. Lalu mereka merumuskan siapakah ahlus sunnah, siapakah ahlul bid'ah. Keluarlah rumusan, ahlus sunnah itu akidahnya akidah Imam Asy'ari, Imam
Maturidi. Kini orang bertanya, Ustaz, Buya, lai Ahlus Sunnah Asy'ari itu. Apa kata guru kami dari Suriah, Syekh Hasan itu? Pertanyaan yang paling goblok, paling konyol, paling bodoh yang ditanyakan seorang santri, seorang mahasiswa kepadaku semenjak aku belajar sampai sekarang adalah, apakah Asy'ari, apakah sifat 20 itu Ahlus Sunnah? Itu kalam beliau tuh. Siapa yang ngomong? Syekh Hasan itu. Beliau S1, S2, S3 di Al-Azhar, ulama Suriah, ngajar di Kuwait dan di Saudi. Itu kata-kata beliau. Nah, nanti tidak lama-lama kalau di masjidku masih ada yang mendendangkan sifat 20 enggak? Udah nggak ada ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangunkan masyarakat subuh itu pakai Allah wujud kidam bakoh. Jadi sebelum tarahim itu kan belakangan adanya. Dulu umat tuh dibangunkan dengan dendang-dendang sifat 20 atau Asmaul Husna. Salahuddin Al-Ayyubi. Pak kira-kira akidah Asy'ariyah beliau. Muhammad Al-Fatih ikut Imam Maturidi, sifat 20 juga. Dia nyebutnya sifat 13. Tapi kini yang jualan Al-Fatih anti dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Banyak hari ini. Yang jualan khilafah, dia nggak tahu pendiri khilafah Al-Utsmaniyah itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Bah, menyeramkan nggak? Menegangkan ya. Mengaji jombo payah senyum nak. Itu senyum. Bah kira-kira lah pecah kepala. Seketek lain. Apa kesepakatan ulama? Ijtima, hasil ijtima ulama 2016. Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, itu. Di luar itu mereka mengatakan Wahabiyah tidak masuk. Makanya kemudian ulama Wahabi di Saudi marah-marah. Ya. Marah-marah, kok kami gak dimasukkan? Dijawab oleh Syekh Ahmad Thayyib, ulama Al-Azhar, pimpinan Al-Azhar sekarang. Apa kata beliau? Kalian kok pura-pura gak tahu? Bukankah kalian dari tahun-tahun sebelumnya telah mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah, padahal kami sudah lebih dahulu menegakkan ajaran Ahlus Sunnah. Buka kitab Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Utsaimin, Albani. Mereka semua mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah. Kok kaget ketika ditanggapi, dikonter oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah? Justru kalian yang mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah. Sekarang kami balas. Gitu. Maka saya berharap nanti ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah, NU, Parabe, ya, Muhammadiyah itu kumpul lagi, ya. Kumpul lagi karena virus ini sudah mulai muncul. Mereka mengeluarkan dulu Syekh Sulaiman Rasuli yang mengajarkan sifat 20, ayah Buya Hamka, Haji Rasul mengajarkan sifat 20, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi beliau bertawassul dan mengajarkan sifat 20, mursyid Thariqat Khalwatiyah bermazhab Syafi'i. Mereka klaim Ahmad Khatib Minangkabawi seorang Wahabi, Salafi. Salafi dari mana? Ya. Ada gak Salafi yang bertawassul? Ada gak? Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami. Ada gak Salafi yang begitu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, beliau pembukaan kitab dan penutup kitabnya menggunakan tawassul. Buka kitabnya tentang waris, biografi beliau isinya tentang ada tawassulnya, dan beliau mengajarkan sifat 20. Bah kira-kira Buya Hamka mengajarkan sifat 20.
Yang mendirikan Dewan Dakwah siapa? Muhammad Nasir, mengajarkan sifat 20. Bung Hatta belajar waktu kecil sifat 20. Pendiri Parabe mengajarkan sifat 20. Sebut semua. Sekarang mereka mau bilang belajar sifat 20 Allah wujud kidam bako itu bid'ah. Bah kira-kira. Kadiam jolai. Yo. Ustadz, kami pengen aman-aman aja Ustadz, gak mau konflik. Mau begitu? Ya sudah, berarti gak ikut berjuang bersama kita. Ya. Siap-siap nanti masjidnya hilang, bangunannya aduh, masjidnya hilang. Alah tuh 10 pertanyaan ya. Jadi siapakah yang disebut ahli bid'ah? Kelompok yang membid'ahkan ajaran Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari Maturidi, yang diriwayatkan oleh 4 mazhab, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali, yang membid'ahkan ajaran tasawuf. Merekalah sebenarnya ahlul bid'ah itu. Sudah paham siapa ahlul bid'ah? Mau menyelamatkan masjid, mau menyelamatkan umat, mau menyelamatkan generasi, mulai kita nggak boleh diam, tapi tidak boleh main kekerasan, ya, tidak boleh main kekerasan. Cuma mereka mulutnya keras, biarlah muridnya kare, ati wa jani kuilo kare, ya.